kok belum datang? Bikin aku gugup aja. Jangan khawatir, aku segera bantu kamu urus. Pesanan Anda. Feng Ran. Istri, anak masih sakit-sakitan di rumah sakit, kamu malah bersenang-senang. Wang Yali, kamu manusia? Lin Yang, mau membuat masalah sampai kapan? Kamu tidak merasa malu? Yang selingkuh itu kamu. Kamu cuma kasih aku mahar 300.000. Aku sudah menemani kamu 6 tahun, bahkan beri kamu seorang anak perempuan. Apa masih merasa kurang untung? Lin Yang, kenapa kamu menyalak seperti anjing? Saya dan Yali hanya berusaha memberi kamu anak lagi agar sesuai dengan anak perempuanmu. Feng Ran. Kita teman sekelas, ternyata kamu tidur dengan istriku. Lin Yang, kamu ini sampah. Bukankah kamu ingin mencari donor untuk putri liarmu? Baiklah, asal kamu lihat bagaimana istrimu melayani saya. Uang ini semua... Tuan Feng, kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Bagaimana kalau kalian berdua? Dia benar-benar pantas. Kalau kamu masih mau, aku bisa panggil orang urus kamu. Feng Ran. Anjing gila. Gue bakal tidur sama istri kamu di depan kamu. Feng Shou. Tiga 3.000 tahun sudah berlalu. Akhirnya, darah murni ini kutunggu. Hari ini aku akan mengajarkan mata emas yang tak tertandingi kepadamu. Mata emas tak tertandingi, kuturunkan kepadamu. Lin Yang, kamu baik-baik saja? Kamu udah merasa lebih baik? Apakah aku sedang bermimpi? Lin Yang, matamu nggak nyaman? Ah. Aku baik-baik saja. Lin Yang, setelah sekian lama jadi teman sekelas, kalau ada yang bisa aku bantu tentang Xiaoyu, ceritakan padaku kapan saja. Oke. Terima kasih. Barusan apakah hanya halusinasi? Ayah. Dokter, barang ini tidak boleh diangkat. Lin Yang. Kamu sampah, datang tepat waktu. Cepat bawa pergi anakmu. Dokter. Ini semua uang yang ada sekarang. Beri saya lebih waktu. Saya akan membayar semua hutang rumah sakit. Kamu pikir aku mengusir pengemis? Singkirkan barang-barang ini. Dokter, saya mohon, saya tidak bisa melihat putri saya mati begitu saja, dokter. Saya mohon dokter. Dokter. Kasih waktu lagi 1 hari. Kalau uang belum ada, pergi dari sini. Xiaoyu. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Xiaoyu percaya pada ayah. Di mana toko antik Pinming ini? Apa yang terjadi dengan mataku? Benarkah bisa melihat tembus? Pesanan Anda akan segera habis waktunya. Nona Chen, lihatlah. Ini adalah karya tangan asli dari Master Song Dinasti, Tuan Kuo. Lihat guratan ini, betapa halusnya. Barang langka. Beri uang.
Tidak heran Nona dari keluarga besar Batu Giok di Jinzhou. Sungguh cepat. Halo, makanannya sudah tiba. Taruh aja. Lukisan ini ada masalah. Cuma kurir makanan. Pergi sana. Tunggu, kamu bilang lukisan ini ada masalah? Pak Chen, Kenapa Anda berdebat sama kurir makanan? Kalau dia ngerti, pasti nggak jadi kurir makanan. itu salahmu sendiri. Itu salahmu sendiri ngurus. Cantik, lukisan ini asli, tapi juga palsu. Barang palsu. Pak Chen, dengarkan kata-katanya. Apakah orang waras bisa ngomong begitu? Teknik pemalsuan disebut pengelupasan. Sialan. Jangan-jangan anak kurir ini benar-benar bisa melihatnya? Dongga, nak. Jangan kira cuma karena nonton video pendek kamu jadi ahli barang antik. Mending segera pergi dari sini sebelum terlambat. Kalau tidak, Aku buat kamu mati nggak tahu sebabnya. masih berani ancam aku? Cantik, lihat deh. Warnanya stempel itu lebih pudar dibanding tempat lainnya. Itu akibat teknik pengelupasan. Bos, berani keluarkan lukisan itu buat kita lihat nggak? Kosiapa Berani Menuruku Bejitu. Bos Wang, jika ingin melihat, biarkan dia lihat. Tenang, kalau dia salah, aku akan habisi dia dan beri makan anjing. Wanita ini cantik, kenapa bicaranya galak sekali? Baiklah. Karena Nona Chen sudah bicara, aku harus memberikanmu kehormatan ini. Chen Wanzhou, ada jalan ke surga, tidak diambil. Masuk neraka tanpa jalan, itu semua salahmu sendiri. Wang Wu, berani menyentuhku. Tidak takut tidak bisa keluar Jinzhou ini? Aku sudah begitu lama merampok makam, membunuh tidak 100, paling tidak 80. Keluarga Chen, meskipun berkuasa, sekarang bisa menghentikanku membunuhmu, Abiao. Tutup pintunya dan habisi dia. Boss. Mereka Lumeyan Menarik. Langsung bunuh. Sayang sekali ya. Hahaha. Bereskan dulu orang usil ini. Lalu biar para cewek ini merasakan kehebatan kita. Apa yang terjadi? Gerakannya kenapa jadi lambat? Ini juga kemampuan mataku. Tak disangka, kau punya keahlian juga. Ternyata. Mataku bisa memperlambat waktu. Aduh. Abiou, juara nasional bela diri. Gimana bisa kalah sama pengantar makanan? Jangan meremehkan pengantar makanan, pahlawan sejati tersimpan di pengantar makanan. Tadi aku cuma lengah, sekarang aku akan habisi si pecundang ini. Maaf mbak, kami datang terlambat. Bunuh si sampah gak dipercaya ini, buang ke bukit belakang buat makan. Bec. Qu'es-tu à chaîne? Enfin qu'es-tu à chaîne? Aku gak tahu kamu, tapi menyelamatkan aku. Bisa kabur, katakan, mau apa? Jangan bercanda. Itu cuma hal kecil. Anda punya pesanan baru. Silakan. Aku harus pergi dulu. Seorang pengantar makanan kok tahu banyak. Xiaoya, bantu cari tahu siapa dia. Ya, Apa yang terjadi pada mataku? Apakah karena itu? Anak muda, kamu cukup pintar. Siapa kamu? Aku adalah Lin Yang, sang tertinggi. Kamu sudah mewarisi mataku emas. Mulai sekarang singkirkan ketidakadilan di dunia. Biarkan aku melihat apakah kamu berani menentang Tiangang. Jika melanggar moral, aku tidak akan memaafkanmu. Lin yang akan mengingat ajaran sang tertinggi. Orang ini gila ya? Xiaoyu, ayah akan bekerja supaya kamu bisa berobat. Bos, saya mau ini, yang ini, dan ini. Bagus. Lin yang hanya ingin menyelamatkan putrinya, tolong jangan marah. Ya. 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 Wah, dapat sebanyak ini.
Anak muda, kamu beruntung banyak hari ini. Bos, aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Jangan beli lagi. Nah. Tak ada satupun yang menang lagi. Apa yang terjadi? 1.000, 10.000, dalam waktu singkat sudah untung lebih 5.000. Lin Yang, kemana lagi bermalas-malasan? Anak gadis liar kamu sakit, kamu juga sakit. Camus Pergy que Mana agit mal. Anakmu sakit, kamu sakit. Leukemia bisa menular ya? Jangan kira kamu pemimpin, kamu bisa tidak. Aku kasih tahu kamu, aku tidak mau kerja lagi. Walaupun hutangmu sudah dibayar, untuk sembuhkan anakmu butuh 100 juta. Kalau dalam sebulan tidak bisa kumpulkan, bahkan dokter hebat tidak bisa selamatkan nyawa anakmu. Tolong. Tolong. Ah. Tidak tahu malu, berani menjijiak. Lepaskan aku. Uang ibu saya utang, saya akan mencari cara membayarnya. Terlambat, ibumu sudah menandatangani kontrak dengan kasino kami. Dia akan mengajarimu hari ini. Cara Nanti bisa terjual dengan harga bagus. Tolong, kalian manusia keji, hentikan. Siapa Mangako kan Rankanaseya? Pengantar makanan ingin jadi pahlawan? HMPH. Ini. Mata saya naik level lagi. Hari ini kamu berani memukul kami. Mangina Casino Golden Gate. Camille. Akan kembali. Kamu baik-baik saja? Lenyong. Syukurlah kamu datang. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana kamu terlibat dengan orang kasino Golden Gate? Ibuku dijebak di kasino Golden Gate, berhutang 5 juta. Ibuku tidak bisa membayar, jadi mereka pakai aku melunak. Cepat pergi, mereka kembali tidak bisa pergi. Aku bisa pergi, Xiaoyu tidak bisa. Uang yang ibumu kalah, aku akan menang kembali. Aku menyuruh kalian menangkap wanita, tapi kalian tidak dapat menangkapnya. Kenapa kalian berdua di sini? Bos, kamu tidak tahu. Ada Ali di samping wanita itu, dia menambangkan dalam sekejap. Ali. Siapa nama? Namanya Lin Yang. Mengerti. Pergi sana. Bos, kamu ngapain? Aku suruh kalian pergi, kalian beneran pergi. Kalau aku suruh kalian mati, kenapa gak langsung mati aja? Bos, ada yang cari. Siapa? Katanya namanya Lin Yang. Aku mau cari kamu, kamu datang sendiri. Pengennya reinkarnasi, ya. Beginikah kasino Jinmen menyambut tamu? Kamu pikir tempat ini bisa didatangi sembarang orang? Aku kasih tahu, tanpa sejuta kamu bahkan tidak bisa masuk meja judi. Itu kata-kataku. Ini rumah yang ditinggalkan ayahku, nilai pasarnya 3 juta. Sekarang kita memenuhi syarat, bukan? 3 juta. Dana taruhan dengan bos harus miliaran. Pengantar makanan, pikir siapa? Tidak pantas berikan sepatu untuk bos. Masih berani rebut? Jangan bilang aku tidak memberi kamu kesempatan. Anak muda, Queen of Spades, kalau kamu bisa menarik kartu yang lebih besar, aku akan bertaruh denganmu. Beruntung, bisa bertaruh sama kamu. Kamu memang cukup beruntung. Mata kamu. Apakah bisa melihat tembus pandang? Mata kamu. Apakah bisa melihat tembus pandang? Karena kamu menang, saya akan bertaruh denganmu kali ini. Tapi kalau kamu kalah, utang Kinran akan dibayar dengan nyawamu. Lin Yang. Tentukan pemenang dengan 1 putaran, siapa yang tebakannya paling dekat. Dia yang menang.
Hari ini aku akan membuat bocah ini melihat bagaimana dia dibedah. Lin Yang, ini kacamata tembus pandang canggih yang aku beli dari luar negeri. Apa yang kamu punya untuk mengalahkanku, pecundang? Bahkan jika aku tidak bisa melihat dengan jelas, aku masih bisa mengalahkan sampah sepertimu. Lin Yang, aku tulis angka 14, aku ingin lihat bagaimana kamu menang. Kok bisa begini? Lin Yang, meski kamu menang. Tapi hari ini, kamu pikir bisa keluar dari sini? Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hari ini? Si King San, bos kasino. Kalah tidak mau bayar, mau bunuh orang buat pelampiasan. Tidak takut ini tersebar dan jadi bahan tertawaan di seluruh Jinzhou? Di Jinzhou. Aku, si King San yang bicara. Siapa berani bilang tidak? Kenapa? Takut? Di Jinzhou. Siapa tidak tahu, si King San paling sayang perempuan? Qin Ran, kamu datang, buat aku senang. Aku akan biarkan Lin Yang pergi. Shi Shan. Bicara harus di tempat. Cantik. Asal kamu bisa buat aku nyaman. Semuanya bisa dibicarakan. Lin Yang, cepat bawa Xiao Yu pergi dari Jinzhou. Qin Ran, Maaf Lin Yang. Yang bisa aku lakukan untukmu hanyalah ini. Aku tetap, kamu biarkan mereka pergi. Qin Ran, Kamu berani percaya pada perkataanku, si King San. Shi Shan kamu lisik. Qin Ran, Kalau kamu bicara tidak sopan lagi, aku akan cabut lidahmu. Bukannya kamu suka dia, hari ini aku akan tunjukkan kepadamu, pria kamu akan ditembak hingga berlubang seperti aku hitung sampai 3. Semua kalian, tembak dia. aku tidak mati begini, Tuan Agung, selamatkan aku. Jean Gant. Saya lihat siapa berani menyentuhnya. Dia. Chen Wanzu, kenapa dia datang? Apakah menyelamatkan wanita adalah hobimu? Pak Chen, ini informasi Lin Yang. Lin Yang dipecat setahun yang lalu karena membela rekan kerja wanita dan sejak itu bekerja sebagai kurir. Di mana dia sekarang? Casino Jinmen. Kasino Jinmen. HEI, Bucan, Shen Wanzhou. Kamu ini mau lawan kasino Jinmen ya? Lawan Kasino Jinmen? Si King San, kamu anggap diri pentingnya. Jangan kira dukungan perhiasan Chen membuatku takut pada anjing yang terdesak juga bisa menggigit. Siapa yang kamu bilang anjing? Bos, ayah angkat Chen Wanzhou itu Kaisar Jinzhou, Long Dahai. Kita tidak bisa cari masalah, kakak benar. Kamu kebanyakan bicara. Si King San, aku harus bawa Lin Yang hari ini. Kalau tidak, aku akan hancurin Kasino Jinmen. Kalau bukan karena ayah angkatmu Long Dahai, hari ini aku ajak 1000 orang main sama kamu. Nona Chen berkunjung. Saya, si King San, tentu harus memberi Anda sedikit muka. Kita pergi. Tunggu dulu. Aku mau bawa dia pergi bersamaku. Tidak dengar dia bilang, biarkan dia pergi. Chen Wanzu. Jangan terlalu keterlaluan. Hari ini aku mau mengusikmu. Gigit aku kalau... Aku. Si King San. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan Kasino Jinmen. Jika ingin balas dendam, datanglah ke perhiasan Chen dan cari aku. Bos, kita dipermalukan begini. Kalau tersebar, bakal jadi malu banget. Bos. Suruh kamu banyak omong. Qin Ran, Lin Yang, tunggu saja. Penghinaan yang aku terima hari ini, pasti akan kubalas ribuan kali lipat. Lin Yang, aku Chen Wanzhou, janji pasti ku penuhi. Menyelamatkanmu, anggap sudah gunakan satu kesempatan berdoa. Kamu pikirkan baik-baik, hubungi aku kapan saja.
Qinran, kamu mau ngapain? Qinran, kamu mau ngapain? Lin Yang, mulai sekarang aku adalah wanita milikmu. Qinran. Kita teman sekelas, jadi aku bantu kamu. Kamu gak balas aku begini. Lin Yang, aku benar-benar suka kamu, tolong. Kalian berdua berhenti. Kita pergi. Tunggu sebentar. Aku mau bawa dia pergi juga. Seumur hidupku hanya ingin menjadi wanita untukmu. Qinran, maafkan aku. Penyakit Xiaoyu belum sembuh. Aku belum bercerai dengan Wang Yali. Aku tidak bisa bersamamu. Lin Yang, penyakit Xiaoyu, kita bisa cari jalan keluar sama-sama. Untuk Wang Yali, dia berselingkuh di belakangmu. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Reuni teman sekelas, temani ke sana. Ketemu Wang Yali, bicaralah tentang perceraian, oke? Qinran, maafkan aku. Jangan pergi. Jangan pergi. Lin Yang, kamu adalah orang paling baik yang pernah aku temui. Jadi aku memutuskan untuk menikah hanya denganmu. Bisakah kamu tidak menolak aku? Qinran. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Apakah kamu yakin ingin menikah denganku? Aku yakin, selama bisa bersamamu. Apapun yang terjadi nanti, kita akan menghadapi bersama-sama. Fengran Wang Yali. Bukannya istri Lin Yang, kok bisa sama kamu? Kenapa? Cemburu ya? Mau minta tolongku, biar kalian berdua layani aku? Chulan, Liadia. Fengran. Kamu tidak melewatkan sampah Lin Yang, benar-benar tidak pilih-pilih ya. Aku tak bisa dibandingkan dengan ratu kampus. Tapi Chulan, meski kamu pewaris pertama grup Chu, apa sih Qinran peduli padamu? Wang Yali, berani taruhan aku robek mulutmu. Lin Yang, dia sama Qinran? Sepertinya Beko But Chulan marah. Hai teman-teman, lama tidak bertemu. Qinran. Aku tahu kamu cuma buat bikin aku marah, makanya sama Lin yang enggak berguna ini, ya kan? Chulan, aku nggak ngerti maksudmu. Kita teman, berharap kamu hormat sama Lin Yang. Qinran cinta pertama Chulan, dia bakalan marah besar. Lin yang dipecat. Sekarang jadi kurir. Nggak nyangka pewaris besar perusahaan publik kalah sama kurir yang nggak guna. Wang Yali, suamimu bersama wanita lain, kamu tidak peduli? Kami berdua ya, masing-masing bermain, baik-baik saja. Lin Yang, berani sentuh wanita Chulan. Kalau tidak hancurkan kamu, aku tidak layak jadi manusia. Lia apa? Bersikaplah jujur padaku. Nona Qinran, ini adalah kalung yang saya beli dari Chu Jewelry seharga 3 juta, untukmu. Fengran, bukannya kamu bilang kalung ini untukku? Terima kasih, tapi kalung ini sudah ada pemiliknya, kan? Wanita seperti Wang Yali tidak layak memakai kalung semahal ini. Sini, biar aku pakaikan untuk. Aku bilang aku tidak. Dengarkan, pakai saja. Aku tidak mau. Jangan sungkan, ayo pakai. Fengran, kamu tuli ya? Qinran bilang dia tidak mau, kamu tidak mengerti? Lin Yang, Kamu gila ya? Aku hitung sampai 3, lepaskan tanganmu. kalau tidak, Tidak cuma buat kamu pingsan saja. Ini plastik. benar, kamu seperti kodok yang hanya pantas dengan Wang Yali yang stern ini. Mau makan daging angsa? Tidak takut tersedok? Barang pasar murah begini tidak cocok buat Qinran pakai. Barang pasar murah? Hahaha. Kamu otakmu apa tertabrak ya? Ini saya beli dari Chu Jewelry, mana mungkin barang pasar murah? Ayo Pak Chu, kasih tahu dia. Fengran mengincar Qinran. Urus Lin Yang, baru urus kamu anjing gila. Betul, ini memang barang dari Chu Jewelry saya. Meskipun bukan barang terbaik, tapi harganya 3 juta. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau ini palsu. Berani kalau aku pukul? Hi.
Kalau itu beneran, Aku akan kasih kamu kesempatan lagi. aku belum pernah lihat ada yang cari mati kayak gitu. Baiklah. Aku janji kamu akan aku kirim ke neraka hari ini. Tunggu sebentar. Lin Yang, pekundang. Memfitnah bahwa perhiasan Chu kami itu palsu. Kalau perhiasan ini benar. Aku mau otakmu dipukul duluan. Aku mau kau gendong aku keliling meja 3 kali. Lin Yang, aku mau kamu kehilangan martabat terakhir sebagai pria di depan Qinran. Haha, masih lebih seru permainan dari Tuan Chu ya. Kalau itu palsu, Palsu. Pengecut kirim makanan, setahun juga nggak bisa dapat 10 juta. Kalau itu palsu, aku kasih kamu libur setahun. Tuan Chu memang dermawan. Tapi Tuan Chu, si pengecut Lin Yang ini mungkin gak akan bertahan sampai hari ini berakhir. Lin Yang, Ini adalah sertifikat dari ahli utama perhiasan Chues. Tiap batu di kalung ini adalah ukiran batu permata dari Myanmar. Aku juga undang semuanya jadi saksi. Kalau Lin Yang gak tahan, kalau aku pukul dia sampai mati, aku gak tanggung jawab ya. buruan apa? Ayah. Peng Ran, Lin yang bodoh itu belum mengangkutku. Kalau kamu bunuh dia, siapa yang akan mengangkutku? Hahaha. Oke. Dulu Hank hinterhina di ibawa Selangkangan. Sekarang Lin Yang menggangkut orang keliling meja 3 kali. Lin Yang, Cepat merangkak. Aku jamin besok kamu masuk berita utama Jinzhou. Asli atau palsu? Sekali cek langsung tahu. Lin Yang, berhenti sekarang, kamu nggak tahu ini harganya 3 juta. Kamu nganterin seumur hidup juga nggak bisa ganti. Kalung ini meleleh? Ternyata kalung ini palsu. Ah, kok bisa? Feng Ran, ini plastik yang kamu beli 3 juta. Lin Yang, aku bunuh kamu. Dulu kamu bikin kepalaku luka, sekarang bayar dengan darah. Pak Chu, ini 10 juta, terima ya. Cuma 10 juta aja. Aku anggap saja memberikannya. Wang Yali, keluarlah sebentar. Qinran. Ya. Chulan, kalung saya ini dibeli dari toko perhiasan kalian. Jangan-jangan palsu juga? Bon tu sais Yasek, Pak Chu. Katakan saja, kenapa kamu ajak aku keluar? Wang Yali, ayo kita cerai. Serai. Haha. Perceraian tidak masalah. 1 juta, saya siap kapan saja. 1 juta, kenapa tidak merampok? Menikah 6 tahun, tidak pernah merasakan kesenangan. Akhirnya bisa bergantung pada keluarga Feng berstatus tinggi. Kamu dan Qinran merusak kesempatan baik. T'en pas 1 juta. Jangan harap aku membantu kalian. Heh, Lin Yang, besok aku akan menjual rumah. Gunakan uangnya dulu untuk mengobati si Giu. tidak perlu. Besok, aku mau ubah 100.000 di kartu ini. Jadi 1 juta. Tapi, urusan menikahimu, mungkin harus ditunda. Tidak masalah, seberapa lama pun aku mau menunggumu. Apakah ini milik keluarganya? Pak, Anda mau lihat barang antik atau beli perhiasan untuk pacar Anda? Batu permata. Anda datang ke tempat yang tepat. Toko perhiasan Chen terbesar di Jinzhou. Di seluruh kota Jinzhou, batu asli terbaik ada di toko kami. Silakan pilih, dijamin semuanya batu berkualitas. Bagaimana jika tidak keluar? Kalau tidak keluar, silakan bertanya kepada saya. Saya mau yang ini dan ini. Kal mana semua orang pergi? Pemotong batu, cepat. Dari 9 potongan, semuanya berkualitas. Anak ini beruntung hari ini. Dari 9 potongan, semuanya berkualitas tinggi. Ahli level 1 pun tidak berani mengatakan ini. Anak ini sangat beruntung. Benar. Manager, ada masalah. Apakah batu terlalu keras merusak pisau pemotong?
Bukan. Dia lagi-lagi dapat lagi. Baru saja potong satu lagi. Batu gio hijau kualitas tinggi. Sudah potong 10 batu beruntung. Pertama kali di Jinzhou. Anak ini hebat. Sangat hebat. Beruntung sekali anak ini. Potong semua batu bagus di toko saya. Jangan-jangan dia dari toko lain. Tapi batu kami tetap terbaik. Semua jangan hanya lihat. Ayo coba potong 2 batu. Bos Shen, potong setelah orang hebat ini. Semua barang bagus ada di sini. Ya, benar. Manajer, segera solusi. Jika cakupan daerah tahu, jabatan Anda bisa kena imbas. Bos, kartu ini ada 100.000. Bantu bungkus semua batu. 100.000. Anda pikir saya pengemis? APA maksudnya, hari ini, 100.000 diitangkan Anda tidak kukap untuk sekeping batu. Bos Shen, Anda mau berubah pikiran? Maksudnya tidak menepati kan? Kamu semena-mena karena tokonya besar. Hei, jangan rekam. Dalam perjudian batu, prinsipnya adalah begitu beli, tidak bisa mundur. Dia belum bayar sebelum batu dipotong. Siapapun yang ingin mendukungnya, sebaiknya pikirkan dulu apakah punya kemampuan. Bro, anggap saja kamu bantu saya hari ini. Kalau kepala area tahu saya menjual banyak batu mentah berkualitas dengan murah, pasti saya akan kena marah besar. Hari ini kamu pesan kamar, setelah itu luapkan emosi sesuka kamu. Maaf, saya masih harus selamatkan anak perempuan saya. Jadi saya nggak bisa membantu kamu hari ini. Hari ini 10 batu mentah ini harus saya bawa pulang. Tampaknya hari ini kamu memaksa. Baiklah orang. Antar tamu keluar. Pergilah, jangan paksa kami bertindak. Kelepasan, itu kamu. Camus Ketawa apa? Naiklah dan habisi dia. Apakah karena terlalu banyak bergerak? Jantung berdetak kencang sekali. Dasar kamu sampah. Pakai sihir apa hingga kita bertabrakan? Chen Wanzhou, Kamu mau urus ini atau... Toko yang mana? Pergi ke toko utama. Kalian ini semua pemalas. Orang belum sampai kalian sudah jatuh. Apa gunanya memelihara kalian? Tenang saja, kali ini kita maju satu-satu. Pasti berhasil. Bos Chen akan segera tiba. Kalau mau tetap punya pekerjaan, cepat bungkus batu mentah itu untukku. Manajer toko bilang dia kenal Bos Chen. Sudah setengah tahun saya berusaha ketemu Bos Chen tidak bisa. Dia bilang bisa panggil Bos Chen. Pikir Bos Chen anjing peliharaannya? Patahkan kakinya. Biarkan orang lihat akibat menyinggung Chen Jewelry. Bagaimana nasibnya? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bos Chen, akhirnya Anda datang. Anda harus membela saya. Dia ganggu saya. Jadi saya cari orang buat gaya. Ganggu kamu. Chen Wanzhou, toko penuh CCTV. Kalau saya Lin yang berani sentuh dia jari aja. Saya potong tangan saya. Kamu ini sampah berani panggil nama Bos Chen kita. Orang-orang, usir dia. Jam. Tuan Lin ini penyelamat Bos Chen, gak hormat. Sama aja gak hormat sama Bos Chen. Bagaimana tidak berkat? Mulai sekarang. Pria Kepala toko Shen merasa rugi besar. Harus mengusir dia. Memotong 10 batu mentah berturut-turut. Apakah batu mentah ini pilihanmu? Bahkan ahli penilai spesialis pun tidak bisa. Dia bisa melakukannya. Apakah dia seorang jenius tak tertandingi? Bos. Diundang mencari masalah. Untuk Chen Perhiasan. Dalam bisnis, kejujuran paling penting. Kami Chen Perhiasan, berani buka toko berarti tidak takut dihancurkan. Mulai hari ini, kamu bukan karyawan Chen Perhiasan. Bos Chen, ampunilah saya, Bos Chen. Hal hari ini adalah kesalahan karyawan Chen Perhiasan saya. Ini 1 juta, tepat. Semua batu mentah yang kamu buka, diterima. Tapi sebelum itu, kamu harus bantu aku satu hal. Sebelum itu, butuh kamu bantu satu hal. Apa yang harus? Sudah buka 10 batu berkualitas baik berturut-turut. Kamu
Kalau dapat bagus lagi, cek isi sesukamu. Sebagai terima kasih kamu bantu aku hari ini. Aku akan cari satu lagi untukmu. Mas, itu tumpukan sampah. Tidak usah repot-repot. Siapa bilang tidak bisa dapat yang bagus dari sampah? Potong yang ini. Perhatikan dan belajar dari yang terbaik. Cuma omong kosong. Sepakati 1 juta. Terima kasih ya. Ngapain bengong? Ayo cepat potong. Dapat. Pak Chen. Anak muda ini luar biasa. Xiao ya? Aku mau tahu dia siapa. Mengerti. Sepertinya industri perhiasan di Jinzhou akan berubah. Biaya operasi Xiaoyu, aku akan cari lebih banyak uang. Kamu ngapain di sini? Kamu kok ada di sini? Bukankah Xiaoyu juga anakku? Nggak bisa datang melihatnya, Lin Yang, aku berpikir. Sebenarnya kamu cukup baik. Bagaimana kalau kita punya anak laki-laki lagi buat Xiaoyu? Wang Yali, kita nggak mungkin. Apa yang kamu pegang? 1 juta. Ternyata yang Gimana kamu tahu? aksi judimu direkam orang. Mau uang? Ambil sendiri, deh. Wang Yali, apa kamu masih manusia? Xiaoyu juga anak perempuan. Membesarkan anakan biar mereka bisa mengabdi pada saya. Lagi pula, 100 ribu ini bukan masalah besar, kan? seumur hidupmu jangan harap bisa bercerai dariku. Setiap uang yang kamu hasilkan, setengahnya milik saya. Papa, Xiaoyu membangunkanmu ya. Ikan kecil. Ikan kecil, bangunlah ikan kecil. Dokter, cepat selamatkan putri saya. Dokter. Lin Yang, kondisi putrimu memburuk. Hari ini jika kamu tidak mengumpulkan 1 juta biaya operasi, anakmu tidak akan bertahan hari ini. Lin Yang, jangan khawatir. Aku akan segera gadai rumah untuk pengobatan ikan kecil. Terima kasih. Chen Wanzhou, kenapa kamu datang? Lin Yang, penyakit putri butuh banyak uang, bukan? Direktur Chen, sesuai perintah Anda, kami telah menyelidiki Lin Yang lagi. Orang biasa, tidak pernah dilatih menilai harta karun. Bagaimana bisa begini? Apa mungkin dia punya kemampuan? Tapi dia punya seorang putri yang sakit parah, sekarang di rumah sakit. Asalkan kamu setuju dengan satu permintaan saya, berapapun biayanya, saya yang tanggung biaya pengobatan putrimu. Jangan pergi Lin Yang, penyakit Xiaoyu kita cari cara sendiri. Kamu adalah wanitaku. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Bicara saja. Aku ingin kamu sebagai penilai harta karun untuk perhiasan Chen, ikut serta dalam kompetisi penilaian di Jinzhou dalam 3 hari. Baik, aku janji padamu. Tapi aku juga perlu minta bantuanmu. Permintaan kedua. Aku ingin kau bantu cerai dengan istriku. Tidak masalah. Adik tahun ini umur berapa? Kak. Buka lagi sebotol amang de Briknas. Asal kamu bisa layani kakak dengan baik. Mau buka berapa botol pun bisa. Kalian siapa? Bawa Perji. Jangan datang mendekat. Adik c'est la matkan aku. Jangan tarik aku, jangan datang mendekat. Lepaskan aku, kalian tahu berapa banyak pacarku? Aku beritahu kalian, salah satu dari mereka bisa saja menghabisi kalian. Lepaskan aku.
Tanda tangani ini. Tak disangka Lin yang cukup laku di kalangan wanita, suka kemampuannya kan? Hah, aku meludah. Ingin aku cerai, lain kali saja. Tanda tangani ini, 5 juta, cepat pergi. Jika tidak, aku akan membuatmu tenggelam ke laut. Nenek Wangmu Ketakutan. Ini berat, mari kita lihat seberapa berat kamu. Tidak mau. Menandatangani kontraknya. Beri aku 5 juta, aku tidak akan mengganggu Lin. Allô. Aku salah, aku tidak menginginkan uang itu lagi. Aku salah. Aku salah. Aku tidak menginginkan apapun, aku sedang mengemis. Mulai sekarang Wang Yali tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih. Hari lomba penilaian aku akan Baik. Bos Chu, kamu ini ada kerjaan sekretaris kerjakan? Gak ada kerjaan sekretaris? Badan saya ini gak kuat ya. Nggak kuat atau kamu nggak cukup? Shirching Shan. Bos Chu, beberapa hari ini perhiasan Chu sering dikabarkan palsu, kamu masih sempat buat orang di sini. Tubuh yang kuat ya. Yuruzen Perhiasan Chu Bilam Giliran Penjudi Busik Kaya Kamu Ikat Camper. Kalau bukan karena aku sudah kukirim kamu ke akhirat sekarang. Tuan Chu, apakah perusahaan perhiasan Chu hanya mau terus ditindas oleh perhiasan Chen? Lin Yang. Apa yang kamu lakukan, si Kingshan? 3 hari lagi, konferensi identifikasi harta Jinzhou. Saat itu, aku akan habisi Chen Wanzhou dan pecundang di sampingnya. Jika keluarga Chu bisa dapatkan gelar juara. Saya pikir ini tidak hanya bisa menghantam perhiasan Chen, tetapi juga membalikan opini publik. Manfaatkan si Kingshan habisi Lin Yang dan hancurkan perhiasan Chen. Bisa kita kerjasama, tapi tidak pernah lihat keberuntungan jatuh dari langit. Kingshan, katakan syaratmu. Kita keluarga, jangan bicara 2 bahasa. Saat menguasai perhiasan Chen, ambil setengah pasar mereka. Tidak masalah. Odo. Setelah kita kuasai perhiasan Chen, berikutnya menghancurkanmu. Zampa. Setelah aku bereskan cewek Chen dan sampah Lin Yang, berikutnya adalah keluargamu, keluarga Chu. Nona besar Chen datang. Tuan Chen. Sudah lama tak bertemu. Sudah lama tak bertemu. Bukankah beberapa hari lalu aku memukulmu? Sudah lupa sakit. Chen Wanzhou. Jean-Gan Tact Udiri. Jean-Gan impulsif. Memukul orang bisa membuatmu dibatalkan dari lomba. Ternyata benar-benar bodoh. Chulan, kamu masih bisa ketawa? Perhiasan Chu kalah setiap tahun sama perhiasan Chen. Kamu ketagihan kalah? Mau mati ya? Mau Jangan cegah aku, nggak sobek mulut busuk ini? Wah, Tuan Chu, kalau kita berkelahi kita bisa diusir. Lepaskan aku. Chen Wanzhou, kamu bikin aku diusir kehilangan hak bertanding, kan? Aku nggak akan tertipu olehmu. Siap-siap ya, perhiasan Chen kalian akan aku ambil alih. Zampa. Cepat banget rencana kita keungkap. Pak Si, Anda gak takut sampai rugi celana dalam pun gak ada? Bos, jangan dengar omong kosong perempuan ini. 3 orang bodoh pun bisa jadi 1 Zhuge Liang. Pergi. Pak Long, ini botol asli. Aduh, Pak Tang, dengar omongan Anda itu. Walaupun Anda kasih saya 10 keberanian, saya gak berani jual barang palsu ke Pak Long. Hati-hati, Keselamatan itu penting. Pak Long benar, sekarang ini memang banyak penipuan. Baru saja beberapa hari lalu, 10 kali berturut-turut ketemu barang bagus. Di antaranya ada 1 permata jadeite. Kamu bilang ini bukan pertunjukan palsu menipu orang? Bilang siapa menipu? Bilang siapa menipu? Pak Chen, angin apa yang membawa Anda ke sini?
ayah angkat. Masih ingat aku? Saya sibuk kerja, Apakah ini calon menantu angkatku? ahli untuk keluarga Chen, Lin Yang, salam ayah angkatku, Long Dahai. Halo, Pak Long. Pak Long, saya ingat. Dia itu penipu yang mengaku bisa menang berturut-turut. Kamu harus bicarakan ini baik-baik dengan Pak Chen. Jangan sampai Pak Chen ketipu. Identitasnya sudah terungkap. Dia kurir pengantar makanan tidak berguna. Wan Zhou. Sekarang penipu terlalu banyak. Lebih baik biarkan Paman Tang membantumu. Pak Long, cuma satu. Kalau curiga jangan dipakai, kalau dipakai jangan curiga. Saya percaya pada Lin Yang. Apakah saya, Ali Penilaian Berkelas, tidak lebih baik daripada Remaya yang mungkul enta dari mana ini? Paman Tang, bukan itu maksud saya. Wan Zhou, Papa Angkat cuma takut kamu ditipu. Jangan salahkan Papa Angkat, ya. Kalau kamu benar-benar tidak sebanding. Kamu sebenarnya tidak sebanding denganku. Sombong, Tang Baode berlatih mata sejak usia 3 tahun, menilai barang sejak 10. Saat memeriksa barang, kamu belum lahir. Menilai barang itu masalah kemampuan, bukan usia. Kamu. Pak Long, cepat usir dia, jangan sampai membuat Master Tang marah. Seseorang, keluarkan orang dari sini. Lin Yang, minta maaf kepada Paman Tang. Aku tidak salah, kenapa harus minta maaf? Lagi pula, dia bahkan tidak bisa membedakan vas palsu, masih berani menilai barang orang. Vas itu ada masalah. NK, aku ini Tang Baode. Tidak mungkin melihat salah. Vas ini pasti asli. Kalau begitu, kita bertaruh. Jika vas ini palsu, kau harus berlutut dan angkat aku sebagai gurumu. Kalau ternyata benar, Aku Lin Yang, terserah kalian lakukan apa. anak ini sebenarnya sudah tahu ya? Nah, punya ide adalah hal baik. Tapi jangan lupa peluru mengincar burung yang menonjol. Orang yang terlalu sombong biasanya tidak tahu bagaimana akhirnya. Terima kasih, Tuan Long. Aku tidak ingin mengecewakan. Kepercayaan Pak Chen pada saya Ceritakan saja. Bagaimana tahu botol ini palsu? bisa diketahui kalau dipecahkan. Gila, kamu benar-benar gila. Anak muda, was ini bernilai 80 Juta. Kalau kamu pecahkan dan asli, kamu bisa ganti rugi? Uang seperti itu sih saya tidak punya. Tapi untuk memeriksa keaslian, ini caranya. Pak Long, pertama kalinya saya dengar. Ada cara untuk memeriksa kebenarannya. Kenapa kalian berdua berdiri diam? Cepat usir orang gila ini. Tuan Long, jika ada barang palsu di dalam koleksi Anda, apa Anda tidak takut ditertawakan oleh seluruh Jinzhou? Tunggu sebentar. Saya yang akan bayar uang untuk vas ini. Anak muda, saya beri kamu satu kesempatan. Tapi nanti kalau kamu tidak bisa menjelaskannya, darahmu akan memberi makan koi saya. Tuan Long, silakan lihat baik-baik. Brengsek. Sungguh brengsek. Vas yang bagus ini hancur olehmu, coba katakan sesuatu. Vas bunga ini mana yang palsu? Cepat panggil orang, bersihkan semua pecahan vas ini. Tunggu dulu. Bos, kenapa buru-buru? Mau hapus bukti? Gila, jangan ngomong sembarangan. Master Tang, coba lihat ini asli atau palsu. Gimana caranya tahu? Mau belajar? Aku ajarin kok. Tolong Master, ya di guru saya. Jangan begitu. Anda berlutut, umur saya bisa berkurang. Tanah tiap generasi hasilkan bakat baru. PAK Chen. Hari ini Anda membawa Ali untuk memberi pelajaran bagus. Pak Tang, apa yang terjadi? PAK Long. Lihatlah, sisi ini menguning dan bagian tengahnya putih. Jelas itu buatan palsu dengan metode perendaman. Jika direndam 2 jam lagi, akan sulit membedakan yang asli dengan yang palsu. Ampuni saya, Pak Long. Ampuni saya, Pak Long. Saya juga tidak tahu vas ini palsu. Tidak tahu? Anda pikir Long Dahai sampai di posisi ini? Masih tidak bisa melihat trik kecil? Pak Long, saya hanya sesaat tergoda oleh pikiran jahat. Ampuni saya kali ini, anggap saya seperti angin lalu saja. Aku, Londae, Paling Bensi Orang Yang Menipuku. Hadirkan orang itu. Jangan, jangan.
Bawa ke halaman, potong daging sedikit, kasih makan ikanku. Sebelum daging terakhir terpotong, aku mau dia tetap hidup. Mengerti, Long Tuan, tolong maafkan. Ampun Long Tuan. Bagus, bagus. Pinta, Bijak, Berani. Wanuya. Kali ini kamu menemukan bantuan yang bagus. Aku bilang, Paman Lin yang tidak ada masalah. Kamu masih tidak percaya. Master Lin, aku kalah taruhan dan seharusnya menghormatimu sebagai guru. Sepanjang hidupku tidak pernah tunduk kepada siapapun, tetapi aku sangat mengagumimu. Mohon terima aku sebagai murid. Master Tang. Hari ini bisa menang karena keberuntungan. Aku pantas menerima Anda sebagai murid. Jangan lagi menghormati aku, tidak mungkin juga aku memberikan mataku untuk Anda. Master Tang. Maukah menjadi saudara dengan Lin Yang? Aku menjadi adikmu. Tidak masalah kalau mau. Menarik sekali. Lin Yang, maukah jadi adik saya? Maukah jadi adik saya? Lin Yang tidak berani. Apa yang tidak berani? Kamu sudah jadi adik saya. Mulai sekarang, di Jinzhou, saya Long Dahai akan jadi pendukungmu. Terima kasih, Tuan Long. Masih panggil Tuan Long? Terima kasih, Kakak Tang, Kakak Long. Lin Yang, kompetisi segera dimulai. Ayo pergi. Paman, kembali setelah pertandingan dengan Lin Yang. Baik. Ayo. Pak Chen sangat teliti melihatnya. Anda mengerti? Walau tidak paham, Lin Yang bisa. Chen Wanzhou, kamu benar-benar ingin melawan saya dengan si pecundang Lin? Saya beri tahu kamu, demi mendapakan tawaran. Saya keluarkan banyak uang mendatangkan ahli penilai barang antik dari Jiangzhou. Master Shen, tolong sapa Bapak Chen. Saya Shen Yi. Ahli penilai barang antik kelas atas dari Jiang. Benar-benar zaman sudah berubah. Sekarang apakah semua orang berani mengatakan diri sebagai ahli penilai barang antik kelas atas? Kamu yang menyebabkan adik perempuanku dipecat dari perhiasan Chen. Adikmu siapa? Mantan manajer toko utama perhiasan Chen, Shen Li. Itu karena kesalahannya sendiri. Kesalahannya sendiri? Kurasa. Itu karena Pak Chen ingin memanjakanmu, makanya sengaja memecat adikku, kan? Hari ini kalian berdua lihat saja, bagaimana aku menangkap mahkota tertinggi dalam kompetisi penilaian barang antik untuk keluarga Chu. Chen Wanzhou. Kali ini kamu mau lawan aku pakai apa? Dalam kemampuan aku ada Master Shen. Dalam keuangan aku punya dukungan kasino Jinmen Kingshan. Sedangkan kamu? Bergantung pada Lin yang tak berguna? Chulan, kalau bicara omong besar, kamu pasti juara. Bos Chu, kalah taruhan kemarin, mau menang balik kali ini? Kemarin cuma kebetulan kamu mau taruhan apa? Kalau Chulan sampai mengernyit, aku ikut nama keluargamu. Kita taruhan siapa bisa menang tender. Yang kalah harus berlutut di depan semua orang dan panggil yang lain. Kakek, 3 kali. Berani? Tak ada yang perlu didekatkan. Tapi kamu si tak berguna tak pantas berlutut padaku. Kalau aku menang, Chen Wanzhou si bajingan itu yang harus berlutut padaku. Apakah Pak Chen mau percaya padaku? Aku bilang, curiga atau pakai orang jangan curiga. Aku terima taruhan ini. Master Shen, nama baik keluarga Chu aku percayakan. Tenang saja, Pak Chu. Batu permata mana yang bisa menghasilkan giok paling mahal? Aku sudah tahu, perhiasan Chen pasti hancur. Beritahu semua media di Jinzhou, malam ini pertemuan penilai akan ada berita besar. Sialan. Lelang akan segera dimulai, kemana Chulan berkeliaran? Saudara Qingshan. Berbicara buruk di belakang orang itu tidak baik. Tolong. Jadi ini yang kamu sebut sebagai master? Apakah bisa diandalkan, saudara Kingshan? Ini Master Shen, penilai harta karun khusus dari Jiangzhou. Sudahlah, saya tidak akan mengerti penjelasanmu. Memang saya tidak mengerti, tapi kalau uang saya hilang, saya pasti habisi kalian berdua. Ikuti dia.
Buku catatan Lin Yang. Buku catatan Lin Yang. Saudara Kingshan, buku catatan penting ini mudah didapat. Apa kamu tidak takut ada jebakan? Takut apa? Meski ada jebakan. Bukankah ada Master Shenmue MU? 3 musim senang, ombak bunga persik. Di sini kau harus melihat lebih tinggi. Dokter selalu mengeluh tentang tentara, merasa ngantuk saat hari sudah sore. Bakat yang luar biasa bukanlah kebetulan. Apa maksudnya? 3 musim berbahagia ombak bunga persik. Apakah mereka beli batu asli? Tampaknya, Lin yang bukan orang sembarangan. Di antara batu, nomor 3 terbaik. Direktur Chu dan Si, nilai batu asli ini tidak kurang dari 20 miliar. Untuk gelar juara lelang, kalian harus mendapatkan nomor 3. Jika tawaran mereka lebih dari 20 miliar, Biarkan saja untuk mereka. Kami tak ingin melakukan bisnis yang rugi. Kami tak akan melakukannya. Saudara Kingshan. Kenapa takut? Jika kita kalah, kaki Bao Chen Wanzhou membuat kita menderita. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena bodoh. Sanchun berhasil, Peach Blossoms mekar, semua siswa menilai tinggi. Dokter kembali, prajurit sangat sengsara. Bodoh ingin tidur saat matahari sudah tenggelam. Bakat luar biasa pasti bukan kebetulan. Apa yang sedang kamu baca? Gabungkan huruf awalnya. 3 orang bodoh besar, mata melamun, kesedihan malapetaka. Selamat datang para tamu, kompetisi evaluasi barang antik kita resmi dimulai. Pertama yang dilelang adalah batu asli nomor 1 dari Minnan, dimulai dari 30 juta. Setiap kali kenaikan harga tidak boleh lebih dari 5 juta. 30 juta. 60 juta. 80 juta, terjual dalam 3 kali. Berikutnya adalah batu asli nomor 3 yang paling berpotensi menjadi pemenang. Harga lelang 320 juta, 400 juta. 600 juta. 1 miliar. Sepertinya Direktur Chu dari perhiasan Chu benar-benar ingin mendapatkan batu ini. Ada yang mau menawar lagi? 1 miliar 2 kali. 10 miliar 20 miliar. Sepertinya pria di samping Emer Chen dari Chen Jewelry juga sangat menyukai batu ini. Mr. Chu, Anda ingin menaikkan harga lagi? Master Shen, beritahu kami, masih ada ruang keuntungan berapa? $20 miliar 5 juta. Mr. Chu, kenapa nambah? Benar. Emer Chu. Kalau Anda ragu, siapa yang jadi nomor 2? Diam kalian, hati-hati saya robek lidah kalian. 25 miliar. 2,5 miliar. Lin Yang, nggak ada akal? Batu nomor 3 paling seharga 25. Kamu tawar setinggi itu, masih untung nggak? Ngapain kamu urusin? Kamu. Tuan Chu, jangan lupa taruhanmu dengan Chen Jewelry kami. Rugi uang kecil, tapi kalau kehilangan muka, gimana bisa jalan di Jinzhou? Kamu. Chu Lang. Selagi punya harapan, jangan takut. Kalau batu ini seharga 2 miliar, rugi aku. Kingshan, kamu nggak tahu. Aku bertaruh dengan Lin Yang si pecundang. Kalau aku kalah, Tidak hanya sekedar kehilangan uang. bodoh ini melakukan hal bodoh lagi. Chulan, kalau kamu bersikeras menaikkan harga. Aku akan mundur. Si Kingshan, kau membatalkan janji di saat ini, bukankah itu mengingkari janji? Aku tidak membatalkan janji. Apakah aku harus melihatmu membuang uang ke dalam api? Aku bukan ayahmu. Tidak ada kewajiban untuk menutupi kesalahanmu. Oh ya, Saya sarankan kamu. Kalau sekarang kamu berhenti, toko Chu paling tidak akan menjadi kelas 2 di kota Jinzhou. Kalau kamu bersikeras menaikkan harga, toko perhiasan Chu bisa jadi akan hilang dari kota Jinzhou. Si Kingshan, pengkhianat licik, aku benar-benar bodoh sampai bekerja sama denganmu. Tuan Chu, jangan panik dulu. Batu ini punya peluang 50% bisa menghasilkan giok senilai 3 miliar. Ini tergantung apakah Pak Chu berani mengambil risiko. Master Shen. Nasib Chu Jewelry ada di tangan Anda, jangan sampai mengecewakan saya. $26 million. 26 Milliarden. Pak Chu benar-benar berani. Sepertinya ini adalah penawaran, hanya Pak Chu yang berani. Pak Chu dari Chu Jewelry menawarkan 26 miliar sekali.
26 miliar 2 kali. Salah. Kenapa Lin yang begitu tenang? Apa ada jebakan? Tidak mungkin ada jebakan. Menurutku jelas perhiasan Chen yang takut. 26 juta. Tunggu. Lin Yang. Kenapa tidak terus menaikkan? Chulan. Saya sudah selidiki, dana cair di buku Choice Jewelry. Hanya 2,5 miliar. Anda menawar 2,6 miliar untuk batu asli ini, pasti harus jual banyak aset, kan? Takutnya kalau saya teriak lagi, Anda tidak akan mengikuti. MR Chen, batu asli nomor 3 kelihatannya terbaik. Tapi batu giok terbaik. Tapi batu giok terbaik bukan di antara. Jadi tinggalkan batu asli nomor 3. Meskipun kita tidak mau. Chulan juga jangan harap bisa dapatkan dengan mudah setelah kompetisi kali ini. Tidak ada lagi keluarga Chu di Jinzhou. Tidak ada yang menawar lagi. Masih belum ketuk palu? Tunggu. 26 miliar ketiga, batu asli 3 dibeli oleh Choice Jewelry. Selamat kepada General Manager Chu atas pembelian batu asli nomor 3. Asalkan aku bisa memenangkan pelelangan utama, meskipun harus rugi 26 miliar. Lin Yang. Kalau Chen Wanzhou kehilangan muka di Jinzhou. Aku ingin tahu bagaimana perhiasan Chen Group bisa terus beroperasi di Jinzhou. Aku menunggu Chen Wanzhou berlutut memanggilku kakek. Chulan. Sebaiknya kamu tertawa sekarang. Sebentar lagi kamu akan menangis. Keras kepala sekali. Mulai lelang batu nomor 10 dari barat laut negara kita. Harga awal 30 Juta. Apa ditemukan di barat laut? Jika tidak ada yang mau, jangan buang waktu. Segera batal lelangnya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang mau, permata nomor 10 batal lelang. 3, 2, 1. Toko perhiasan Chen telah membeli batu mentah tersebut seharga 30 juta. Lin Yang. Dasar sampa akhirnya kau beraksi juga. Tetapi. Apa gunanya membeli bongkahan batu kasar terakhir ini? Sebongkah batu bernilai 30 juta bukan sebagian kecil dari batu nomor 3. Apa yang kau punya untuk melawanku? Saya benar-benar mengira dia mampu, ternyata dia hanyalah seorang pemula total. Presiden Chu. Saya Jemin. Batu ini nggak akan menghasilkan giok bernilai lebih dari 20 juta. Kali ini, Raja Lelang pasti milik kita. Setelah kamu jadi Raja Lelang, Bos Chu, tolong beri kami sedikit ruang hidup saat Chu Jewels jadi toko perhiasan nomor 1 di Jinzhou. Tenang saja, setelah Chen Jewels jatuh. Kita akan bagi-bagi Pazer Chen Jewels bersama. Batu berharga ini pun gak bisa kau kenali. Benar-benar sekelompok bodoh. Lin Yang. Kamu nggak menangis lihat peti mati, ya? Host, ketok palu dan jual batu rusak ini padanya. Perhiasan Chen menawar 30 juta batu akik nomor 10. Hari ini 10 batu akik sudah selesai dilelang. Silakan pindah ke aula pameran batu akik. Kami akan memilih Raja Batu terbaik tahun ini. Wan You, aku memberi kesempatan padamu. Selama kamu bersedia bersama Qinran, Lin Yang. Melayani aku. Aku bisa pertimbangkan tidak memaksamu berlutut dan memanggilku kakek. Chulan, kamu sudah lama di bidang batu giok. Taruhan batu akik bukan soal uang, tapi tergantung pada ketajaman pengamatan. Wanzhou. 26 miliar dan 30 juta beda jauh banget. Nanti aku bikin kamu ngerti, sampah tetaplah sampah. Cerita mengubah nasib nggak bakal terjadi di dunia nyata. Sekarang, batu berharga tertinggi sudah muncul, yaitu batu nomor 3 kita. Berdasarkan penilaian ahli, estimasi batu nomor 3 lebih dari 30 miliar. Berdasarkan penilaian ahli, estimasi batu nomor 3 lebih dari 30 miliar. 30 miliar, benar-benar nomor 3. Ini berkah bagi grup Chu kita. Enggak nyangka dapat pemenang lelang tertinggi dan masih ada untung 4 miliar. Lin Yang, Chen Wanzhou, tunggu kamu sujud di depan media Jinzhou. Bos Chu, jangan lupa bagi jatah saya setelah Anda dapat pemenang lelang tertinggi. Tenang Master Shin. Aku pasti kasih kamu angpau besar. Selain itu, bukankah adikmu baru saja dipecat dari Chen S Jewelry? Grup Chu kami sedang berkembang dan membutuhkan talenta. Suruh dia mulai bekerja besok. Chen Wanzhou. Aku tidak mengerti mengapa kau begitu mempercayai Lin Yang, tak berguna itu. Bagaimana rasanya dibunuh olehnya?
Sekalipun Presiden Chen kakap, dia tetaplah seorang wanita. Wajar jika seseorang terjebak dalam perangkap pria. Lubang yang kuisi untuk si tampan ini terlalu besar. Bahkan mungkin bisa mengisi seluruh bisnis perhiasan Chen. Lin Yang, jangan takut. Kita akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Lin Yang, tak berguna, kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Akan ketunjukan sekarang juga batu tak berharga makam apa yang kau beli. Dasar bodoh. Bagaimana bisa begini? Ini 30 juta. 30 juta untuk beli batu jelek yang tidak ada gioknya sama sekali. Kamu membuatku tertawa sampai sakit perut. Chen Wanzhou. Ini barang sia-sia yang dipercayai. Beli batu tak berguna ini? Perhiasan Chen kehilangan muka. Bisnis perhiasan Jinzhou sepertinya akan berubah besar. Lin yang melihatnya. Inilah kemampuan sejati kamu, pecundang. Cuma sampah. Bisa menipu wanita untuk mencari kepercayaan diri. Di tempat lain benar-benar tidak berguna. Hei, di mana wartawan yang dicari? Kenapa belum datang? Pak Chu, Dangar Camus punya berita besar buat kita. Di mana? Teman-teman wartawan, saya dan Pak Chen bertaruh. Siapa yang kalah harus berlutut dan memanggil lawan 3 kali, kakek. Bukankah itu berita besar? Pak Chen. Sekarang berlutut dan panggil saya, kakek. Chen Wanzhou. Jika tidak ingin malu. Qinran, wanita Lin Yang, hanya perlu tidur denganku. Aku akan memastikan kalian berdua nyaman dan panggil aku, ayah, di tempat tidur. Aku akan membuat kalian nyaman memanggilku, ayah, di tempat tidur. Kamu tidak tahu malu. Aku merasa malu. Aku menolak untuk tidur di ranjangmu. Chen Wanzhou sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Mengapa kalau dia berlutut dan memanggil kakek 3 kali? Saya setuju. Hahaha. Yang harus disalahkan. Salahku percaya orang yang salah. Tunggu. Wan Yao. Karena kamu sangat percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Di batu mentah nomor 10 itu, ada batu giok yang luar biasa. Hidupku selama ini belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Orang jangan sampai ada makam baru menangis. Kamu sudah lihat makam tidak menangis. Masih menyimpan sampah seperti Pak Chen di dekatmu. Setelah ini siapa berani pergi ke Chen perhiasan belanja. Hutan besar pasti ada burung aneh. Lin Yang, pergi dari sini. Jangan mempermalukan grup Chen di sini. Chen Wanzhou. Aku bisa membuktikan. Aku menghitung sampai jika kamu di sini. Chen Wanzhou tak akan biarkan kamu lihat matahari esok. Kamu ini sampah, cepat pergi atau nyawamu akan hilang. Pergi saja. Di sini Tempat sampah sepertimu. Harus datang. Hei, cepat keluarkan si perusuh ini. Cukup. Apa yang kamu teriak-teriak, kayak anjing saja. Cepat suruh keluarkan. Chulan, ingat gayamu sekarang, nanti kamu akan menangis. Kamu. Buka mata lebar-lebar dan lihat batu permata luar biasa yang tersembunyi di sini. Chen Wanzhou, lihat baik-baik. Inilah orang gila yang kamu percayai. Ini tidak mungkin. Lihat baik-baik. Apakah kita salah lihat? Ini batu giok ungu yang luar biasa, astaga. Giok ungu sebesar ini. Mungkin cuma ada satu di seluruh dunia. Chulan, berapa kira-kira harga giok ini? Tuan Shen, tolong cerita ke Pak Chu. Tentang batu giok ungu langka. Satu-satunya di dunia, nilainya ratusan miliar. Janji padamu. Sudah kutepati. Sekarang bukankah saatnya mengevaluasi siapa sebenarnya juara lelang? Batu mentah nomor 10 menghasilkan giok ungu langka bernilai tinggi. Juara lelang kompetisi ini diberikan kepada perhiasan Chen dari Jinzhou. Rekan-rekan wartawan, menurut taruhan, Pak Chu kalah. Sekarang saatnya dia berlutut dan memanggil Pak Chen, kakek 3 kali. Lin Yang, Apa kamu? Chulan, kamu tidak mau mengaku kalah, kan? Bosnya seperti toko itu. Aku bilang perhiasan Chu barang palsu. Ternyata Pak Chu adalah orang yang tidak tahu prinsip. Lin Yang. Chen Wanzhou, berikan aku wajah.
Beri aku kesempatan, apa yang kalian katakan, aku lakukan. Kenapa tadi kamu tidak berpikir untuk melepaskan Pak Chen? Bicara. Kekek. Suaranya terlalu kecil, tidak terdengar. Kekek. Kita pergi. Chen Wanzhou membawa saya ke rumahnya. Kenapa hilang lagi? Qinran dan Xiaoyu masih menunggu saya di rumah sakit. Hari ini Wanzhou tidak hormat Anda. Terserah kamu hukum saya. Asal kamu mau maafkan saya, bagaimanapun kamu pukul. Apakah ini masih Chen Wanzhou yang berwibawa? Dia, ada apa dengan dia? Waktunya sudah larut, Bu Chen, harus pergi. Tidak boleh pergi. Pukulan saya tadi adalah kesalahan, kamu kembali. Bu Chen, saya benar-benar harus pergi. Apakah saya benar-benar suka dia? Kirim orang untuk mengikuti Lin Yang. Jika ada pergerakan, laporkan ke saya secepat mungkin. Penalai harta karun terhebat ini. Bahkan tidak bisa mengalahkan yang hanya seorang kurir. Tuan Chu. Penilaian saya tidak salah. Kalau tidak ada masalah, mengapa saya kalah dari Chen Wanzhou? Wajah saya, Chulan, benar-benar rusak. Tuan Chu benar-benar memiliki selera yang tinggi, bermain SM larut malam. Shi Qingshan. Dasar tak tahu malu, berani datang menemui saya. Awas, saya bisa menghajarmu. Tandat Anggani ini untuk saya. Apa maksud Shi Qingshan? Bagian keuangan perusahaanmu mencoba membantu mengumpulkan dana dengan menggadaikan saham perusahaan perhiasan Chu di kasino kami. Tapi karena tindakan memalukannya hari ini, harga saham telah jatuh jadi 1 sen. Jadi, kamu berutang kepada saya seluruhnya. 1 miliar. Kalau bukan karena pengkhianatanmu, saya tak akan berakhir seperti ini. Si Kingshan, kalau mau saya tanda tangan kontrak ini. Kecuali saya sudah mati. Tidak ingin tanda tangan, ya? Diam. Mati saja. Sebelum dikubur, biarkan dia cap tangan di kontrak. Baik. Pak Si, tidak melihat apa-apa. Anda tidak datang. Pak Chu sendirian di jalan sangat kesepian. Buang ke bawah agar menemaninya. Jangan, Pak Si. PAK Shi. Lin Yang. Kali ini kalian berdua beruntung, Chen Wanzhou. Kita lihat saja nanti. Dulu ada seorang jenderal besar. Dia bertugas menjaga Chen Tangguan, istrinya. Mengandung selama 3 tahun dan melahirkan sebuah bola. Lin Yang, kamu bikin aku kaget. Kenapa baru pulang malam begini? Kalau kamu sudah memaafkan aku, kamu boleh pukul aku. Ayo kamu, ikut aku pulang. Lihat nanti bagaimana aku mengajarimu. Qinran, kenapa kamu ikat aku di sini? Kenapa di rumah Qinran ada barang ini? Jangan-jangan dia. Jujur saja, apakah hari ini kamu melakukan sesuatu yang menyakiti hatiku? Tidak. Kasih aku 10 nyali pun aku tetap tidak berani. Aku yakin kamu juga tidak berani. Jangan lupa, aku ini lulusan kedokteran. Kalau aku ketemu, kamu melakukan hal yang membuatku marah, hati-hati. Tidak, aku mengerti. Berakhir sudah. Kalau belum berakhir, kamu mau ngapa? Tidak ada apa-apa.
Kunci ku tinggal di sini. Kamu buka sendiri dan istirahatlah. Hei, buka dulu baru pergi. Hei, Kenapa Lin yang lesu sekali? Tidur nyenyak tidak semalam? kalau kamu diborgol semalaman, apa bisa tidur nyenyak? Ya, maaf ya. Oke. Aku maafkan. Lin Yang, mau gak kita nikah hari ini? Apa gak terlalu cepat? Cepat, jangan-jangan kamu gak mau? Kinran, kamu lagi ngapain? Kok kamu datang? Oh gitu. Kinran, kamu ini, bawa laki-laki pulang seenaknya buat tidur. Kalau bukan karena tetangga bilang, aku gak tahu kehidupan pribadimu begitu bebas. Mama, sudah dewasa, bolehkah punya kehidupan emosional sendiri? Tentu saja boleh. Apa semalam kamu tidur sama anakku dan kasih uang? Mama, kamu terlalu mikirin uangnya? Nanya uang ke menantu sendiri buat dipakai. Kenapa tidak? Benar kan? Benar. Jangan salahkan aku jika terlihat tidak berperasaan. Pesona Kinran menarik banyak orang di Jinzhou. Jika kamu ingin menikahinya, aku akan menikahkannya denganmu seharga 3 juta. Lin Yang, jangan dengar dia. Jangan kasih uang. Apa yang kamu lakukan? Saya mengajari anak saya. Kenapa kamu... Karena Kinran itu wanita saya. 3 juta bisa menikahi Kinran. Tidak terlalu banyak. Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. 3 hari lagi, saya datang ambil uangnya. Lin Yang, maaf ya. Tidak apa-apa, mulai sekarang kita satu keluarga. Hadapi kesulitan bersama. Kinran akan bertanggung jawab untukmu. Santai saja, ciuman itu tidak akan bikin hamil. Aku serius. Aku juga serius. Dalam 3 hari aku pasti kumpulkan 3 juta ini. Lin Yang, aku berharap kamu tidak cari uang pinjaman dari Chen Wanzhou. Toh kita berbeda dunia dengan dia. Uang ini akan aku cari sendiri. Gunakan saja 100.000 yang menang dari Culan. Lin Yang, tidak disangka kamu bisa bermain saham. Aku merasa, mata ini bisa memperlambat waktu buatku. Mungkin juga bisa membantu aku melihat masa depan. Ternyata aku bisa. Ayo pergi. Halo, saya mau buka akun. Ada 100.000 rupiah di kartu ini, semuanya tolong isi ke akun. Apakah kamu menolak aku karena dia? Di mana Lin Yang sekarang? Pusat sekuritas. Maaf, tidak ada uang di kartu Anda. Apakah terjadi sesuatu pada Culan? Pakai ini saja, harusnya ada 100.000 di sini. Terima kasih. Hai. Bukankah itu pacarnya Chen Wanzhou? Lin Yang, kamu memang serakah. 1 Chen saja tidak cukup buatmu. Cantik, hati-hati dengan laki-laki. Jangan sampai pria tampan ini menghabiskan uangmu. Percaya padanya, tak perlu khawatir. Kamu belum jera setelah kena peringatan dari Chen Wanzhou, sekarang malah jual diri. Kamu. Pak Lei, lihat dia. Minta maaf kepada wanita saya. Minta maaf kepada wanita saya. Pak Chen, lihat. Kalau saya tidak minta maaf, Bocah, kamu pikir Chen Wanzhou pelindungmu, jadi berani. Perhiasan Chen, sama sekali tidak ada artinya. Lin Yang, saya sarankan kamu minta maaf. Pak Lei adalah pemilik seluruh perusahaan sekuritas Maho. Sekali batuk saja, seluruh kota akan gempar. Dengar enggak? Kalau dengar, cepat minta maaf. Sujud padaku. Hari ini anggap saja nggak terjadi apa-apa. Sahabat, sama cowok miskin ini nggak ada masa depan. Kamu lumayan cantik. Lebih baik ikut aku. Layanin Pak Lei. Nanti semua mobil, rumah, tas akan kamu punya semua.
Misem. Berani kamu memukulku, Pak Lei, bantu aku, ajari mereka. Tenang aja. Kalian berdua nggak akan kulepas. Seseorang, usir pria miskin ini dari sini. Lalu bawa wanita cantik ini. Datanglah ke rumahku. Pak Chen, kita harus bantu dia? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh dia. Pak Lei, siapa orang tua ini? Mau tetap hidup, tutup mulutmu. Paklon, apa membawa Anda ke sini? Leili, kamu sudah melewati batas. Saya serahkan urusan sekuritas Wang Hao padamu. Caramu memperlakukan pelanggan, Anda salah paham. Dua orang ini buat keributan. Seiya suru ke amanan ke luar mereka. Bawa pergi, jangan mengotori mata Pak Long. Berani berakting di depan saya, mengira saya, Long Dahai, pikun? Pak Long, tenanglah, jangan marah dan sakit. Berani sekali menganggap kami sebagai saudara. Cepat usir orang gila ini. Bagaimana saya bicara dengan adik saya? Dia benar-benar adik Anda. Cepat minta maaf sambil berlutut. Tuan Lin, Anda sangat murah hati. Tolong en Seiya. Minta maaf sambil berlutu. Seiya Panji aura un tuk mematakan kaki kamu? Lin Yang, Anda dan wanita cantik ini ampuni saya nyanyi tidak akan lagi. Brolong, kalau mereka menyadari kesalahan, biarkan mereka pergi. Adikku ini berhati lembut. Dia bilang membebaskan kalian. Beri kalian waktu sehari untuk pergi dari Jinzhou. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Lin. Lin Yang. Ini adalah. Ini tunanganku. Bagus. Pahlawan cocok dengan wanita cantik. Seseorang datanglah. Transfer 10 juta ke akun adikku. Baik, segera saya Kakak Long, ini berharga, tidak bisa menerima. Kamu diganggu di wilayahku. Anggap saja sebagai permintaan maaf dariku. Uang ini pasti akan saya kembalikan. Kalau kamu sopan, aku tidak senang. Anggap ini hadiah pernikahan awal. Pak Chen, apakah Anda tidak akan menyapa? Banyak bicara. Anda datang bertemu Lin Yang, kan? Sudah ketemu. Dia baik-baik saja. 100.000 juta miliar. Liang, dalam 3 hari kamu berhasil mengubah 10 juta menjadi 1 miliar. Qinran, aku bersumpah akan membuatmu bahagia. Pagi-pagi sudah mesra, masih punya malu? 3 hari sudah berlalu, di mana uang mahar saya? Pembayaran melalui WeChat sebesar 3 juta yuan. 3 juta ya. Kirim. Aku bilangkan, Lin Yang kita memang jago. Ambil buku registrasi rumah. Sore nanti pergi ambil surat nikah. Kalian main di mana? Aku segera ke sana. Tunggu. Lin Yang Xiaoyu di rumah sakit, hampir sembuh. Kita jemput lalu ambil surat nikah. Ayo pergi. Presiden Chen, Lin Yang dia. Ada apa? Dia sudah jemput anaknya dari rumah sakit. Sekarang sepertinya mau ambil surat nikah. Saya paham. Presiden Chen. Mencari orang yang disukai itu sulit. Kalau Lin yang menikah maka semuanya terlambat. Ikan kecil, mau Bibi Qinran jadi ibumu? Aku mau Bibi Qinran. Boleh panggil kamu Mama Cantik ya? Boleh. Ikan kecil, ini Bibi Chen, penyelamatmu. Bilang terima kasih pada Bibi. Terima kasih, Bibi Chen. Tidak apa-apa. Oh ya, Lin Yang. Sekarang ada waktu tidak? Aku ingin bicara denganmu. Mama Cantik tidak pie. Kamu percayalah padaku, ayah pasti akan kembali. Kenapa? Lin Yang, ayo bersama. Ngapain? Jangan bercanda. Aku serius. Aku suka kamu. Maaf, di hatiku sudah ada orang lain. Chen Wanzhou punya uang dan kekuasaan yang ngejar aku, antriannya dari sini sampai Lin Yang, bersamaku? Aku jamin hidupmu kemewahan. Maaf.
Kenapa? Kasih aku alasan. Apa yang kurang dari aku, Chen Wanzhou dibanding dia? Apa kurang Chen Wanzhou dibanding dia? Karena dia adalah yang baik pada saya saat saya tidak punya apa-apa. Chen Wanzhou, kamu masih berutang satu permintaan kepada saya dan permintaan terakhir ini adalah semoga kamu tidak mengganggu hidup saya lagi. Bos, APA? bukankah kamu suruh kami tangkap anak perempuannya Lin Yang? Kami sudah menunggu hari, mereka diawasi jadi tidak bisa bertindak. Tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, kenapa? Tapi Shuli. Suli datang ke kasino kita. Siapa? Ibunya Qinran, ibu mertua Lin Yang. Angin selat. Cepat pergi. Cepat-cepat pergi. Bos Shi. Kamu tetap di sini. Suli, kamu berani sekali. Berutang di kasino kami dan masih berani main di sini. Bos Shi, uang yang Anda pinjam, anak saya sudah bayarkan semuanya kepada Anda. Makanya saya berani datang ke sini. Dia bisa apa? Putrimu bawa Lin Yang ke kasino kita, hampir menghancurkan tempat kita. Aku minta bos kita, hampir harus menghadapinya. Yangan reboot dialog saya. Lalu menurutmu harus bagaimana? Bukan berhutang padamu 300 juta, sekarang saya bayar. 300 juta buat beli permen? Lalu, jadi menurut Anda harus bagaimana? Saya mengerti. Kau? Apa kamu mau aku lakukan sesuatu? Aku ingin kamu bawa Lin Yang ke sini. Penkulikan. Setelah selesai, hutangmu padaku akan dihapus. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Kupikir ini masalah besar. Ternyata cuma ini. Gapapa, dia bukan kukuku. Tenang saja, besok aku akan bawa dia ke sini untukmu. Chen Wanzhou, tunggu aku bunuh Lin Yang. Kamu yang berikutnya. Lin Yang. Kalian berdua pergi pilih gaun pengantin, bawa anak kan repot, lebih baik tinggalkan di rumah biar saya jaga. Kamu di rumah saja dengan Nenek Su, kalau ada apa-apa, segera telepon ayah. Aku kan pintar sekali. Baik sekali. Bayi kecil minum susu. Terima kasih nenek. Panas. Panas ya? Tunggu sebentar ya. Jangan buru-buru. Santai saya, minumlah pelan-pelan. Nenek minum bersamamu. Panas tidak? Tunggu sebentar ya. Kakak, bukankah bos sudah berikan tugas ini kepada Suli si nenek tua? Kenapa kita datang? Kamu tahu apa sih? Nanti ketemu Suli langsung bawa kabur anaknya. Milik siapa jasa ini? Bukankah milik berdua? Benar juga. Anak siapa itu? Kok tidak diurusi? Ayo, jalan. Mau ngapain? Ada pekerjaan penting. Ayo pergi. Ayo, kejar. Halo ayah. Halo, Xiao Yu. Halo ayah. Halo, Xiao Yu. Xiao Yu. Apa kamu baik-baik saja? Jangan panik dulu, aku coba telepon ibu sekarang. Ayo pergi. Bu. Bu, kamu baik-baik saja? Bu.
Di mana Xiaoyu? Apa kamu lakukan pada putriku? Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Bu baru sadar, bisa tidak kamu tenang? Xiaoyu hilang, bagaimana aku bisa tenang? Suli, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Lin yang mau selamatkan anakmu datang ke kasino Jinmen cari aku. Hanya kamu saja yang boleh datang. Kalau tidak, bersiaplah mengumpulkan jenazah anakmu. Suli. Kalau sesuatu terjadi pada anakku, Lin Yang, takkan memaafkanmu. Lin Yang, Lin Yang, kamu mau kemana? anak. Si King San bertekad untuk membunuh Lin Yang dengar kata ibu jual rumah dan cepat tinggalkan Jinzhou. Bu, kamu sudah tahu. Saya akan menikah dengan Lin Yang. Jika Xiaoyu ada apa-apa, bagaimana saya bisa menghadapinya? Tenang saja, Lin Yang kali ini pasti tidak akan kembali. Kita jual rumah dan segera pergi, kalau tidak, kita tidak akan sempat. Bu, aku sangat kecewa padamu. Mulai hari ini, aku bukan anakmu lagi. Lepaskan aku, ayahku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kalau kamu berteriak lagi, aku akan potong lidahmu. Lumayan lucu. Adik kecil, tunggu aku bunuh ayahmu dulu. Kamu jadi anak manis gimana? Kamu jahat, jangan sentuh ayahku. Si King San, dasar binatang, jangan sentuh anakku. Aku sudah di sini, cepat lepaskan anakku. Jahat, jangan pukul ayahku. Diam. Ini wilayahku, Lin Yang. Aku yang berkuasa di sini, paham? Lin Yang, kamu mau selamatkan putrimu, kan? Begini, aku kasih kamu kesempatan. Ayo kita bertaruh, menang, anakmu bebas. Jangan bergerak. Bagus sekali. Kamu. Gunakan busur ini, tembak apel di kepala putrimu. Aku akan membiarkanmu pergi. Baik. Kau akan menepati janji. Tentu saja. Hanya saja. Kamu harus memakainya. Kamu. Ngapain di sini? Aku mau menemui Pak Chen. Ada janji sebelumnya? Jika tidak ada, pergi dan jangan menghalangi. Kalau tidak pergi, saya akan lapor polisi. Tolong izinkan saya bertemu dengan Pak Chen, saya sungguh punya urusan penting. Pak Chen bukan orang yang kamu temui mudah. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak pergi, saya tidak sopan. Tolong izinkan saya bertemu Pak Chen, saya benar-benar punya urusan penting dengannya. 3, 2, 1. Berhenti. Ayah. Qin Ran. Kamu baik-baik saja? Saya mau bertemu Chen Wanzhou. Chen, Qin Ran menemui Anda. Qin Ran. Kenapa dia mencariku? Dia bilang Lin yang pergi ke kasino Jinmen. Kau masih berhutang satu permintaan padaku. Permintaan terakhir ini adalah semoga kamu tidak mengganggu hidupku lagi. Masalah Lin Yang dengannya. Aku tidak mau dengar, suruh dia pergi. Chen Wanzhou selamatkan Lin Yang. Qin Ran, Lin Yang adalah laki MU, bukan lakiku, kenapa harus selamatkan dia? Tuan Chen Kumahan selamatkan Lin Yang. Segera bebaskan putriku, aku menang. Xiaoyu, jangan takut. Ayah, hari-hari. Xiaoya, antar tamu. Tuan Chen mohon kalau tidak pergi Lin Yang mati. Pak Chen, kalau Nona Qin sangat ingin menyelamatkan Tuan Lin, menurut saya lebih baik. Gimana bisa begini?
Ini gak mungkin. Kenapa panik? Hoki doang, ambilkan satu anak panah lagi. Gak percaya gak bisa membunuh dia. Melongo apa? Hentikan dia. Gimana mungkin? Ayah. Jangan sentuh ayahku. Berhenti. Ikan kecil, jangan takut. Ayah akan datang menyelamatkanmu. Nezha kecil berlari ke laut timur untuk mandi. Jenazah Dr. Lin. Tuan Chen, mohon tenang. Kesehatan Lin yang baik-baik saja. Hanya saja, Katakan saja secara Tuan Lin menderita beberapa patah tulang karena melakukan olahraga berat yang melebihi batas kemampuan fisiknya dalam waktu singkat. Jangan ulangi itu lagi. Kang Kengen. Bibi Chen. Terima kasih. senang melihatmu baik-baik saja. Istirahat dulu, besok datang lagi. Oke. Xiaoyu, bantu ayah ambilkan ponsel. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kinran, cepat buka pintunya, Kinran. Siapa itu? Kinran. Kamu cari siapa? Ini bukan rumah Kinran? Ini rumahku. Kinran, cepat keluar. Kinran. Jangan berteriak di sini. Kalau kamu nggak pergi, aku akan lapor polisi. Apa kamu lakukan pada putriku? Lin Yang, kenapa kamu begitu? Ibu baru bangun, bisa nggak kamu tenang? Ikan kecil hilang, gimana aku bisa tenang? Suli, tanya sekali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Lin yang ingin menyelamatkan putrimu. Datanglah kasino Jinmen. Hanya kamu yang bisa datang. Kalau tidak, bersiaplah menjemput jenazah putrimu. Suli, jika putriku mengalami hal buruk, aku Lin yang tidak akan melepaskanmu. Apakah kata-kataku terlalu berlebihan? Ayah, bagaimana Tante Chen tahu kau ada di kasino Jinmen? Apakah Mama Cantik pergi mencarinya? Mazuk Tampalia. Saya cari Chen Wanzhou. Mau ketemu Chen? Ada Zhangji? Lumpuh tapi lari cukup cepat. Percaya nggak kalau saya patahin kaki kamu? Percaya nggak kalau saya patahin kaki kamu? Jangan ganggu ayahku. Kalian, satu lumpuh, satu anak kecil. Mau ngapain? Patahin kakinya biar dia ingat. Berhenti. Bibi Chen, mereka berdua ganggu ayahku. Xiaoya suruh mereka pergi. Belum sembuh, kenapa keluar dari rumah sakit? Chen Wanzhou, di mana Kinran? Istrimu hilang. Tanya aku cocok nggak? Kalau bukan dia yang bilang, gimana kamu tahu aku bakal di kasino Jinmen? Aku tahu Kinran di mana, tapi aku nggak bakal bilang. Kamu dan Kinran nggak akan bertemu lagi, itu harga yang kau bayar. Chen Wanzhou, kumohon. Xiaoya, antar tamu keluar. Lin Yang. Kamu belum sepenuhnya pulih, lebih baik kembali ke rumah sakit. Tuan Chen, kalau Nona Qin sangat ingin menyelamatkan Tuan Lin, lebih baik Nona Qin dan Tuan Lin membuat perjanjian perceraian lagi. Dengan begitu, Tuan Chen punya alasan untuk turun tangan menyelamatkan Tuan Lin. Bagaimana menurut Anda, apakah ini bisa dilakukan? Lin Yang, jika kamu memilih menolak aku, jangan harap bisa bersama Kinran.
Selain itu, kamu harus meninggalkan Jinzhou. Jangan bertemu Lin Yang. Qinran, semua ada harganya. Lin Yang hidup atau mati, pilihanmu. Baik. Aku setuju. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Lin Yang, aku akan meninggalkan Jinzhou. Tidak akan menemui dia. Tuan Chen, tenang saja. Seiring waktu, Lin Yang pasti akan melupakan Qinran. Ayah, kakek Long datang untuk melihatmu. Long kakak, kenapa datang? Bukan karena si kecil yang pintar ini. Kakek yang terhormat, tolong bantu ayah. Sejak ibu cantik menghilang, ayah selalu gelisah. Kakek hari ini datang untuk menyelesaikan masalah itu kan? Lin Yang. Wan Wuitu Anak Ankaseya. Seya Tidak Searusnya Memberitau Kamuini. Tapi kakak juga pernah muda kan? Wan Useya Liatin Bubeza. Anaknya keras kepala sekali. Sekuat 10 sapi tak bisa menahannya. Tapi dia anak yang berbakti. Sejak kecil sudah berbakti pada ayahnya. Sayangnya rekan saya. Beberapa tahun lalu sakit dan jatuh koma. Sampai sekarang belum sadar juga. Saya pikir jika dia bisa bangun, dia pasti bisa membujuk Wan Zhou. Kakek Long, saya tidak mengerti. Dalam bisnis itu yang penting adalah pertukaran yang seimbang, paham? Terima kasih, Tuan Long. Selama bisa menyelamatkannya, Chen Wanzhou pasti akan memberitahuku kemana Qinran pergi. Ini adalah meridian tubuh. Ada masalah di sini. Lin Yang, kenapa kamu ada di sini? Chen Wanzhou, aku tahu di mana letak masalah ayahmu. Aku bisa menyadarkannya. Ayahku mengalami koma karena penyakit kepala 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun, saya menghabiskan jutaan. Mengundang dokter dari daerah untuk mengobatinya. Belum berhasil. Lulusan jurusan sejarah. Menurutmu, saya akan percaya? Wan Yo. Saya, Lin Yang, tidak akan mengelabui siapa-siapa. Beri saya waktu 1 tahun, saya pasti bisa membangunkan Tuan Tua Chen. Baiklah, saya beri kamu kesempatan. Tapi meski kamu menyembuhkan ayahku, aku tetap tidak akan memberitahumu lokasi Qinran. Pilihlah, mau menyembuhkan atau tidak. Lin Yang berjanji. Meski demi kebaikan atau amal, saya pasti akan membangunkan Tuan Tua Chen. Qinran, aku pasti akan menemukanmu. Bos Chen, kamu tidak takut Lin yang membuat masalah serius bagi Tuan Tua? Gumpalan darah perlahan memudar. Sepertinya sebentar lagi akan sadar. Lin Yang, kamu sudah menolong Tuan Tua berkali-kali, kamu bisa atau tidak sih? Penyakit Tuan Chen sembuh. Kurasa dia akan sadar beberapa hari lagi. Air. Lin Yang, selamatkan ayahku. Katakan apa yang kamu mau. Tahun ini aku berpikir, Wanzhou, terima kasih sudah menyelamatkanku. Menyelamatkan Tuan Lama Chen adalah untuk membalasmu. Aku sudah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Sekarang aku akan mencari Qinran. Tapi kamu tidak tahu di mana dia, bagaimana mencarinya? Selalu kukira kamu yang menghentikanku untuk mencarinya. Sebenarnya, ini karena diriku sendiri. Kenapa kamu tidak tanya aku di mana dia? Kalau mau bilang pasti akan bilang.
Apa bedanya tanya atau tidak tanya? Kenapa kamu tidak langsung bilang ke Lin Yang? Qinran sudah menikah lagi. Meski aku bilang padanya, dia tetap akan mencari Qinran. Kalau begitu, biarkan dia melihat sendiri. Lin Yang, ketika kamu bertemu Qinran lagi, akan menyadari orang yang paling mencintaimu di dunia ini adalah aku. Nak, kamu mau ayah antar ke tempat lain? Ayah, kita mau cari mama cantik ya? Pak Chen ingin terima kasih karena kamu menyembuhkan ayahnya. Dia minta saya kasihkan surat ini buat kamu. Adiklein, Seiya Dangar Dariwan ou Kalokamu Suda Pergi ke Yanzhou. Yunzhou adalah tempat yang kaya dan luas. Loh, saya kirimkan lokasi buat kamu. Kalau ada kebutuhan, bisa pergi ke sana. Sebutkan nama saya saja. Pasti bisa bantu urus. Terima kasih Bang Long. Qinran, berapapun waktu yang dibutuhkan, aku akan menemukanmu. Damn it.